Awal juga project kecil-kecil, dari bahkan project gratis pun ada pada jalan dulu, let it flow. Bola salju kan akhirnya gulung, perusahaan ini akhirnya establish gitu kan, sustain. Tapi kalau di Carnivore kita iseng, kita mau barbecue itu opsinya sedikit. Bisnis tuh nggak terlalu yang harus muluk-muluk, harus sumber masalahnya ya si orangnya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sharing from Reality episode ke-7. Jadi spesial hari ini aku mendatangkan tamu, seorang dosen tapi juga nggak cuma ngajar aja, tapi praktisi langsung di dunia bisnis. Dan dengar-dengar bisnisnya nggak cuma satu nih. Kita perkenalkan Pak Rizky. Ya, halo semuanya, salam kenal. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky sudah mau meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast ini. Ini podcastnya nyantai aja Pak, nggak usah tegang-tegang ya kan. Pak, boleh nggak diceritain? Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu kan, orang-orang pasti nggak tahu audiensnya siapa nih. Dari backgroundnya Pak Rizky, dari mungkin bebas deh, apa aja mau diceritain, boleh. Sebelumnya salam kenal semuanya. Namaku Chandra. Biasa dipanggil Rizky sih ya kalau di sini. Rizky ya, betul. Rizky. Kalau di UC dipanggil Rizky biasanya, tapi sebenarnya kalau di luar lebih sering teman-teman tuh manggil Chandra. Nama akrabnya itu sebenarnya Chandra, bukan Rizky gitu kan. Ini aku pun baru tahu nih. Baru tahu ya. Soalnya males mengklarifikasi gitu kan. Karena semuanya udah manggil Rizky, tapi ya nggak apa-apa. Jadi kalau di UC ini kebetulan aku juga ngajar gitu kan, ngajar di entrepreneurship gitu, di bawahnya kalau di UC itu ada namanya Departemen Entrepreneurship Plan. SEH ya? SEH, bukan SEH, kalau dulu SEH, sekarang berubah namanya Departemen Entrepreneurship and Venture Development, jadi kita berdiri sendiri sekarang. Nah, salah satu center di bawahnya Entrepreneurship Department ini ada UC Venture ini. Nah, ini tempat di mana kita ambil podcast di sini ya. Betul. Kayak gitu. Dan dengan teman-teman, for your information aja, UC itu juga masuk di inkubasinya UC ya, UC Venture tadi, dan dibimbing oleh Pak Rizky ini. Iya. Pak, katanya tadi Pak Rizky kan praktisi juga. Mungkin boleh nggak diceritain dari pengalamannya Bapak bangun bisnis? Mungkin dari yang pertama banget tadi itu. Boleh. Sampai sekarang deh. Mungkin ada lika-liku atau ketika ada kegagalan mungkin kayak gitu. Ada sih. Jadi flashback ya. Bisnis pertamaku itu di tahun 2010. 2010 itu waktu aku semester 2. Waktu dulu ngambil S1 bukan di sini gitu kan, di kampus lain negeri. Aku dapat modal dari, kalau di sini tuh sekarang P2MW, tapi kalau dulu tuh namanya PMW. Jadi itu program yang memang kita bisa dapat funding gitu kan, tapi kita harus munculin satu proposal bisnis dulu. Paham. Nah, itu bisnis pertamaku dulu di bidang IT, walaupun memang jurusanku di S1 itu bukan teknik ya, tapi lebih ke akuntansi malah sebetulnya. Tapi bisnis pertamaku di bidang IT karena dulu itu satu memang aku passionnya ada di situ. Jadi off the record ya, dulu di awal itu aku pernah kuliah double sebetulnya. Kuliah double. Awalnya aku keterima di ITS jurusan elektronika gitu kan. Terus kemudian di saat yang sama aku terima di akuntansi UNER. Kayak gitu. Cuman emang setelah ngobrol bareng keluarga dan sebagainya, aku pribadi mutusin untuk lanjut yang di akuntansinya, UNER-nya, karena waktu itu ngerasa aku sudah ada passion di dunia IT, sudah suka ngulik-ngulik, sudah suka kayak kalau dulu IT waktu zaman SMA aku itu kayak bikin animasi gitu-gitu kan. Belum sampai ke ngoding tapi bisa bikin animasi. Nah itu aku suka, makanya aku mikir waktu itu, yaudah ini dijalanin tapi otodidak aja. Sedangkan untuk yang dari sisi keilmuan itu aku ngambilnya di akuntansinya karena ya quote unquote dipaksa gitu kan, belajar akhirnya gitu kan. Karena kuliahnya di situ. Gitu. Nah, bisnis pertama tadi IT, IT-nya lebih ke kita itu, kalau kamu nggak tahu ya, zamanmu pernah dengar nggak istilah RT/RW-net? RT/RW-net itu gini, zaman dulu itu kan kalau internet itu tidak semurah sekarang ya. Nah, kita itu kayak pasang satu antena, terus kemudian kita langganan wifi-nya kita jual ke orang sekitar. Nah, itu pakai voucher kecil-kecil gitu. Nah, itu dulu bisnis pertamaku itu. Gitu. Jadi
kalau di UNER itu kan banyak daerah-daerah yang dia tuh banyak anak mahasiswanya. Jadi Butuh satu internet. kampung isinya kos-kosan semua kayak gitu kan. Nah, rata-rata pada saat itu nggak semua kos itu ada wifi-nya, nggak ada internetnya gitu kan. Makanya kita bikin itu terus nanti kita jual per masing-masing orang bisa beli. Oh. Kayak gitu. Itu bisnis pertama aku dulu. Jalan sekitar mungkin 2 tahun lah ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya akhirnya kita nambah layanan, bongkar pasang dan sebagainya, timnya berubah dan sebagainya sampai sekarang sebetulnya kita tetap jalan fokusnya di IT, cuman memang secara tim kita sudah berubah, sudah bukan orang yang sama dengan dulu gitu kan. Dan kita fokusnya lebih ke development kayak software, aplikasi, sekarang seperti itu. Jadi sudah nggak main di infrastrukturnya lagi, tapi lebih main ke apa kontennya ya, produknya, produk digitalnya, arahnya di situ sekarang. Berarti masih ada di sampai saat ini? Masih ada sampai sekarang. Oh, gitu Pak Rizky handle sendiri, masih in touch atau? Oh, masih in touch, tapi ada timnya. Karena kan saya nggak ngoding kan, sekarang posisi nggak ngoding gitu kan. Jadi sudah ada programmer, tim programnya sendiri, terus kemudian sudah ada project manajernya sendiri. Tugasku nyariin project, terus kemudian mereka yang eksekusi projectnya. Jadi kita benar-benar sudah bagi tugas antara fungsional sama yang bagian ngoding teknik. Berarti sekarang fokusnya lebih ke buat aplikasi gitu? Aplikasi gitu, gaining revenue-nya dari mana Pak? Project, ada yang langganan, macam-macam sih. Oh, aplikasi untuk suatu perusahaan tertentu atau suatu klien tertentu gitu ya? Oh, jadi, I see. Jadi misalkan, contoh ini kita lagi jalan untuk warehouse gitu ya. Warehouse ini dia awalnya paper based gitu kan, terus kemudian kita bantu untuk bikinkan aplikasi dan sistemnya. Jadi proses pengelolaan aset, inventory itu semuanya udah ke-record by aplikasi. Iya, kayak POS gitu ya. Kayak POS tapi spesifik ya fungsinya ya. Kalau POS kan buat jualan. Nah, ini lebih ke warehouse management. Contohnya kayak gitu. Full customize aplikasi ke klien tertentu gitu ya. Oh, baru tahu juga nih aku nih. Ya, itu bisnis pertama aku di situ. Bisnis pertama di situ. Nah, kemudian di 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak? Iya, 2018. Itu baru aku masuk ke dunia kuliner. Oke. Yang aku punya bisnis namanya Carnivore gitu kan. Awalnya kita itu sebetulnya bisnis yang cukup iseng sebetulnya. Karena kita nggak berniat untuk benar-benar ngegedein awalnya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata cukup relevan dengan permintaannya pasar, dan sekarang posisi sudah ya oke lah, cukup untuk apapun lah. Cukup ya. Dari ketawanya kelihatan nih. Oke. Gitu. Tuh kalau bisnis yang kedua, terus kemudian ada side hustle sendiri juga ada. Saya kebetulan juga desainer juga kan, desainer tapi lebih ke desainer aplikasi, grafis kayak gitu. Itu dulu sempat saya fokusin waktu 2020 pandemik itu itu pagi sampai siang kita fokusnya ke Carnivore, kalau dari sore ke malam fokusnya ke IT tadi. IT itu tadi kayak gitu. IT tadi namanya apa Pak? Biar teman-teman. Apanya? Nama perusahaannya atau nama perusahaannya ada 2 sekarang. Satunya PT Promedia, satunya CV Arkana. Oke. Betul. Kita memang bedakan karena segmentasinya beda dan produknya beda. Oke. Kayak gitu. Nah, menarik. Ini kan relate nih dengan saya. Buat teman-teman juga ini aku jamin juga pasti relate. Betul. Kembali lagi kan audiensnya tadi sepantaran saya kurang lebih. Kalau di usia-usia kayak gini ini biasanya gimana ya Pak ya? Karena kita itu masih ragu dengan jati diri atau jalur hidupnya kita. Misalkan tadi Bapak udah mention bisnis IT. Titik apa Bapak ini kayak, seret nih dunia IT. Kayak aku mau fokus nih dunia IT. Kayaknya oke nih. Atau malah sebaliknya, Pak, dari pengalaman Bapak gimana? Kalau di IT mungkin beda cerita ya, kalau kita ngomong konteksnya Carnivore ya. Kalau di IT itu memang karena sejak awal aku udah passion di situ, gitu kan. Jadi maksudnya ada nggak ada duitnya pun aku tetap fight di situ. Karena waktu dulu di awal juga nggak mungkin langsung gede kan. Awal juga project kecil-kecil. Pertama kali kita pivot dari main di infrastruktur kemudian pindah ke software itu juga nggak serta-merta kemudian dapat project gede juga kan.
Kita mulai dari bahkan project gratis pun ada pada saat itu gitu loh. Ya nggak apa-apa karena kita passion, aku suka di situ, didukung dengan tim yang support juga. Dalam arti mereka tidak terlalu demanding untuk kita harus dapat revenue segini nih, kita harus dapat revenue segini nih. Ya udah kita jalan dulu, let it flow. Bola salju kan akhirnya gulung. Ya sudah akhirnya perusahaan ini akhirnya establish gitu kan, sustain. Tapi kalau di Carnivore itu lebih ke jujur ya follow the money aja sih sebetulnya. Follow the money itu dalam arti kita iseng waktu itu ini mungkin sekedar flashback dikit ya. 2018 itu awal Carnivore ini dimulai dengan kita meminjamkan alat sebetulnya. Meminjamkan alat. Kita punya kompor, punya grill gitu kan. Kalau zaman dulu itu kita mau barbecue itu opsinya sedikit, nggak kayak sekarang yang ada banyak brand dari mahal sampai murah gitu kan. Zaman itu kita all you can eat barbecue itu semuanya mahal. Gitu. Akhirnya kita putusin untuk waktu itu bikin acara kecil, ya kita bakar-bakar bareng lah di rumah kayak gitu kan. Nggak niat jualan, jualan. Cuman bikin acara bareng teman-teman di rumah. Ternyata setelah itu alatnya kita ini sering dipinjam sama orang. Jadi alatnya itu keliling, dipinjam A, dipinjam B, dipinjam C. Akhirnya ya udah kita coba beli alat satu lagi gitu kan, satu set lagi, ternyata dipinjam juga. Nah dari itu, wah ini ternyata banyak juga nih orang yang tertarik gitu kan. Ya sudah akhirnya pelan-pelan, kalau ada orang di luar circle-nya kita yang mau pakai ya kita sewain. Gitu. Sambil kita juga jualan kayak bahan bakunya, dagingnya, sausnya kayak gitu-gitu. Berangkatnya dari situ. Dan ternyata memang gulung kita blessing in disguise ya. Jadi waktu pandemi itu memang growth-nya kita paling tinggi malah justru itu. Jadi pada saat pandemi software saya posisi agak turun. Gitu kan. Karena project-project banyak yang di hold. Mau pemerintahan, mau swasta, semuanya banyak yang di hold gitu kan. Karena ya orang nggak bisa operasional sama sekali gitu kan. Ternyata justru malah Carnivore ini yang rising bisnisnya. Gitu. Nah, kita gaspol di situ. Ya peak performance-nya kita ngelihat apa ya top sales-nya itu ada di tahun 2022. Jadi 2 tahun setelah pandemi itu adalah top sales-nya kita pada saat itu. Gitu. Carnivore. Carnivore. Jadi tadi kayak aku bilang itu follow the money ya, karena ternyata memang ada potensinya, ada demand-nya di situ ya kita coba ikutin, kita coba penuhin. Seiring berjalannya waktu ya memang ternyata sales-nya gede juga. Gitu. Makanya dia aku bilang ini bisnis nggak sengaja. Bisnis nggak sengaja. Gitu. Gimana cara teman-teman di sini yang nonton, yang kita juga bisa menemukan Pak peluang-peluang kayak gitu itu ada tips nggak dari Bapak? Jeli-jeli atau gimana? Sebetulnya gini ya, mungkin agak beda dengan teori ya. Peluang itu basically ada di mana-mana. Tergantung kita bisa nggak pakai kacamata yang tepat untuk melihat peluang itu. Maksudnya gini, kayak tadi deh, contoh Carnivore gitu kan. Kita ketemu bisnisnya itu nggak sengaja gitu kan. Kalau kita sengaja nyari, mungkin justru malah nggak akan nemu. Bingung ya? Iya, bukan bingung, nggak kelihatan kalau ternyata ada demand di situ. Gitu kan. Tapi kalau kita coba jalani aktivitasnya kita dulu. Terus cari di mana dari aktivitas itu yang sekiranya kita bisa melihat sisi peluangnya itu di mana sih, kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang itu gini, bisnis tuh nggak terlalu yang harus muluk-muluk, harus sekreatif mungkin barangnya aneh gitu ya. Menarik. Mungkin aliranku aliran yang penting laku, intinya kayak gitu sih. Gitu. Menarik nih kata-katanya Bapak tadi, bisnis itu nggak usah muluk-muluk. Penting nggak suatu bisnis itu untuk solving suatu problem? Oh penting, kalau itu penting. Kalau itu penting. Jadi tetap harus cari problemnya dong, Pak Ria. Betul. Gini, balik lagi ke story-nya Carnivore ya. Bisnis modelnya Carnivore sustain di era normal itu sustain. Maksudnya kita ngejar sales ya oke gitu kan. Tapi ketika terjadi pandemi, ini juga aku baru sadar ya. Ketika terjadi pandemi, bisnis modelnya Carnivore ini menjadi satu solusi bagi orang lain yang pada saat itu dia nggak bisa makan di luar dan sebagainya gitu kan. Akhirnya apa? Salesnya tumbuh berapa ya? Lebih dari 10 kali lipat kali.
Dalam waktu yang sangat singkat, kita ngomong nggak usah 2 tahun deh, setahun, setengah tahun kayaknya. Salesnya udah tumbuh segitu pesatnya gitu. Makanya mungkin ketika kita bisnis, kita ngawalin bisnis, oke lah, mungkin tidak terpikir untuk menyelesaikan masalah, nggak masalah gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu jalanin dulu. Tapi tetap kalau misalnya kita bisa mencari kira-kira bisnis kita ini bisa nyelesain masalah apa, menurutku itu akan jadi booster bagi bisnisnya kita. Kayak gitu. Itu kalau misalnya kita ngomong konteksnya, yang penting bisnisnya jalan dulu gitu ya. Tapi kan kadang-kadang gini, kita juga pengen, apalagi di era sekarang ya, uniqueness itu kan dianggap jadi satu kiblat ya. Kiblat dalam arti, ya kita kalau bisnis nggak unik itu kayak nggak anak muda banget gitu kan. Kayak bukan bisnis zaman now banget gitu kan. Ya itu juga nggak ada masalah. Tapi balik lagi gini, prinsipnya adalah kita itu nggak akan bisa memuaskan semua orang kok, gitu kan. Kita bisa mencoba untuk nyelesain masalahnya kita sendiri dulu sebetulnya. Misalnya contoh gini, apa masalahku datang ke UC apa misalnya? Oke, nyari parkiran di UC susah, misalnya contoh kayak gitu ya. Yaudah aku coba selesaiin masalahku dulu, gitu kan. Nah, ketika masalahku berhasil terselesaikan, coba aku validasikan untuk ini bisa nggak dipakai untuk nyelesain masalahnya orang lain. Kayak gitu. Nah, itu nanti akan tervalidasi sendiri kok seiring berjalannya waktu. Gitu. Cuman memang perlu satu parameter dalam arti gini. Ini kalau balik ke aku lagi ya. Kalau aku melihat bahwa bisnis ini tidak bisa growth dalam waktu, let's say kita ngomong 4-6 bulan gitu ya. Ya sudah, aku nggak akan maksa untuk menjalani ini. Kayak gitu. Karena berarti memang satu, kalau misalnya bisnis ini nyelesain masalah, berarti memang nggak banyak orang yang ngalamin masalahnya. Iya kan? Itu yang pertama. Setuju. Yang kedua, berarti memang mungkin bisnis ini tidak punya market yang cukup luas gitu loh. Kayak gitu. Ya sudah, kita realistis aja. Kalau memang harus pivot ya pivot, kalau memang harus ganti bisnis bahkan ya ganti bisnis nggak apa-apa. Gitu. 4 dan 6 bulan. Tadi mau tanya Pak, 4 dan 6 bulan growth ini apa yang diukur growth? Maksud Bapak ini pertumbuhan salesnya Pertumbuhan salesnya, jumlah customernya. Oke, kalau tumbuh tapi nggak signifikan. Nah, tapi tumbuh nih. Tapi tumbuh nih. Kira-kira yang salah pasarnya atau kita? Kira-kira yang salah, kalau kita bagi bisnismen menurut saya ya, kita nggak bisa menyalahkan orang lain, pasti salahnya di kita. Kalau saya sih gitu. Oke, berarti yang harus dievaluasi marketnya atau kitanya? Kitanya. Lah ya wes. Soalnya kalau saya ngomong pasarnya, buktinya ada loh bisnis yang serupa tapi lebih gede, banter lagi, lebih gitu banter gitu. Berarti kan sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan bisnisnya as entity ya. Tapi yang perlu disalahkan atau dievaluasi ya kita sebagai foundernya niat nggak ngejalanin ini. Kayak gitu. Itu sih. Itu menjawab pertanyaanmu tadi. Sebetulnya kalau kita bisnis ini stagnan gitu kan atau growth tapi sedikit. Jangan buru-buru nyalahin marketnya dulu, jangan buru-buru nyalahin bisnisnya dulu, tapi kita sebagai yang jalanin bisnis sudah benar belum? Karena jujur ya, ini kalau aku boleh agak frontal dikit ya. Kadang-kadang itu agak sebel kalau kita ketemu sama entrepreneur yang dia tuh masih pakai badge-nya mahasiswa, badge-nya anak SMA. Karena bisnis itu hanya menjadi sebuah, ya kalau ada waktu tak kerjain, kalau enggak. Itu yang akhirnya jadi masalah sebetulnya. Jadi bukan karena bisnisnya bermasalah, tapi orangnya ini yang akhirnya sumber masalahnya ya si orangnya itu. Saya pernah dengar katanya bisnis itu cerminan dari ownernya ya. Makanya itu lahir sharing from reality ya. Kita bisa belajar terus ya. Betul sekali. Itu sih Len. Iya. Menurut Bapak, sama Bapak menjalani berbisnis, berwirausaha, entrepreneur ini, modalnya penting nggak sih Pak? Enggak, jujur enggak. Jujur enggak. Aku terus terang ya. Bisnis pertamaku literally jual skill, gitu kan. Sebetulnya tanpa PMW pun bisnis ini tetap jalan. Syukur-syukur waktu itu dapat dana dari kampus, makanya kita bisa pakai itu sebagai leverage. Tapi basically, literally kita jual skill dan kita nggak butuh modal sama sekali pada saat itu. Bisnis kedua, Carnivore. Carnivore itu ya modal sih, tapi ya 500.000 kayaknya nggak bisa disebut sebagai modal juga ya.
Masa 500.000 doang, Pak? 500.000 cuma beli kompor sama grill pan 1. Udah itu toh. Dari situ kita jual, per 1 kali kita nyewain kita dapat untung 100.000. Dari situ kita beli lagi. Ya toh. Bisa disebut modal nggak? Menurutku enggak sih. Ya dalam arti modal capital yang gede gitu menurutku enggak. Cuman memang gini, ada beberapa bisnis yang mau tidak mau memang harus keluar. Contoh misalkan aku buka outlet nih di Taman Dayu, aku buka outlet di Pacet gitu ya. Memang ada modalnya untuk beli asetnya dan sebagainya. Tapi kita kan nggak harus maksa untuk langsung di posisi itu ya. Kadang-kadang itu gini, kita itu kunci dengan bisnis itu harus modal karena kita ngeset patokan minimalnya harus segini. Masalahnya di situ. Misalkan gini contoh, aku bikin IT, perusahaan IT, kalau aku maksa harus punya kantor, aku maksa harus punya karyawan 20, aku maksa harus punya MacBook Pro misalkan, ya modalnya jadi gede, gitu kan. Tapi kalau berangkatnya dari aku yang punya sekarang apa, aku bisa apa, aku jalan dulu ya akhirnya jadi nggak ada modalnya. Paling butuh networking aja sebetulnya kan. Networking. Iya, kayak gitu. Kalau Carnivore tadi, saya sempat tertarik nih bahas Carnivore. Apalagi kan saya juga di industri F&B kan. Kuliner juga ya? Kuliner juga. Nah, dari 500.000 untuk kita bisa upgrade, scale up, kan masih butuh dana lagi, Pak. Sama nggak dengan kasusnya Bapak ya? Bertahap toh. Tahapnya kalau misalkan 100.000, grill berapa grill? Grill pan harganya 200.000. 2 kali sewa gitu ya? Kompor harganya 300.000 paling. Tiap kali kita ada 5 transaksi, kita udah bisa beli 1 set lagi. Itu kita sewain lagi kan compounding akhirnya. Sampai saat ini punya berapa grill dan berapa pan, Pak? Waduh, banyak lah. banyak lah. Sampai nggak ngitung. Sampai nggak ngitung ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau Pak Rizky ini bisnis nggak butuh modal. Ya. Butuhnya apa? Knowledge. Knowledge ya, karena balik lagi, kalau kita nggak mau modal berarti kita harus punya knowledge-nya. Ya kan? Kedua, menurutku yang paling penting juga itu pertemanan, networking ya. Networking itu nggak harus yang mahal. Ya kan, maksudnya dengan aku kenal sama Valen, aku kenal sama Dahlia, itu sudah networking sebetulnya. Karena siapa tahu suatu saat kamu butuh, kamu bisa beli di aku. Suatu saat aku butuh, aku bisa kontak kamu kan gitu kan. Itu aja. Starting dari circle kita itu siapa sih? Ya kita coba bukan manfaatkan ya, tapi lebih optimal ya? kan. Kayak transaksional ya, jadi kayak gitu ya. Tapi mungkin gini loh. Orang-orang di sekitar kita itu jangan kemudian dianggap sebagai orang yang quote unquote kadang-kadang kan gini, aku malas jualan sama temen gitu kan, aku malas jualan sama keluarga, ya justru malah sebetulnya orang-orang itu loh yang mereka itu bisa jadi mungkin rela untuk spend money buat kita gitu kan, ya kita berangkat dari situ dulu. Jangan maksa kita ikut komunitas yang mungkin bayarnya 5 juta, bayarnya 10 juta. Yo bangkrut duluan belum bisnis Pak. Betul. Gitu kan. Apa dampak dari networking yang Pak Rizky benar-benar rasain dalam perjalanan membangun bisnis? Boleh di-share? Banyak banget. Klienku, jujur ya, perusahaan IT ku itu literally kita nggak pernah ngiklan, kita nggak pernah hard selling. Mostly kliennya kita itu bukan mostly, almost all ya, word of mouth. Berangkatnya dari temannya kita dulu pasti. Gitu. Jadi bisnis ini bisa survive sekian lama itu karena memang ya ada unsur pertemanannya di situ. Gitu. Itu nggak bisa kalau kita nggak punya network kan. Benar-benar network. Literally network. Dan itu network yang bukan network berbayar loh ya kita ngomongnya. Network yang pertemanan kita pada umumnya aja. Tuh. Itu kalau yang IT. Kalau Carnivore, beberapa mitranya kita juga dari temen kok. Kita ada di Mojokerto, kita ada di Gresik, kita ada di Sidoarjo, kita ada di mana-mana lah. Banyak dari mitra-mitranya kita. Mitra itu gini, kalau di Carnivore itu mitra kayak apa ya? Franchise. Kayak franchise, tapi kita nggak nyebut franchise sih sebetulnya, karena parsial. Jadi kita bantu mereka untuk jualan, mereka hanya handle operasional di tempatnya aja. Itu kita sebut mitra. Nah, mitra itu juga
banyak yang berangkat dari pertemanannya kita. Jadi kayak teman SMA-nya kita, teman dulu kuliah waktu di UNER kayak gitu kan, terus teman bahkan kuliah di UC juga ada yang jadi mitranya kita kayak gitu-gitu. Gitu Bapak pernah menjual nggak dalam tanda kutip ya, menjual kayak ayo mitra mbak aku yuk gitu. Kalau khusus Carnivore memang iya. Jadi sejak awal itu karena kita pengen push kan kalau Carnivore. Karena kalau Carnivore itu RPD-nya kita itu kan memang buka cabang baru tuh. Ya kan? Nah untuk buka cabang baru itu kan kita nggak bisa slow ya untuk jualannya ya. Benar-benar kita itu ada strategi yang proaktifnya juga untuk kita bisa dapetin potensial mitra itu tadi. Ada. Kalau itu memang kita lakukan. Jadi strateginya karena bisnis modelnya memang seperti itu. Memang seperti itu. I see. Ini ada suatu pertanyaan kontroversial nih Pak. Apa nih? Katanya bisnis kuliner itu uang kecil. Setuju nggak setuju? Uang kecil jadi gini. Ya sebenarnya balik lagi kalau jawaban singkatnya bisa iya bisa tidak. Oke, main aman nih kayaknya. Tergantung, bukan main aman. Bisnis kuliner itu memang uang kecil karena tiap transaksi kita paling dapat duit berapa? 100, 200, ya toh? Kalau kamu mungkin berapa? 20, 30 ribu gitu kan. Duit kecil bagi orang lihat dibandingkan kalau kita dealing batu bara berapa miliar ya, gitu kan. Tapi gini, kalau aku prinsipnya gini. Bisnis itu bukan bisnis sih. Kita itu kalau setting revenue stream pribadinya kita, itu kalau bisa ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya insidental. Nah, F&B itu memang duit kecil, tapi itu revenue stream hariannya kita sebetulnya. Oke. Jadi ibaratnya gini, emergency situation itu akan bisa diselesaikan, bisa jadi mungkin karena daily revenue-nya kita itu tadi gitu kan. Yang nilainya kecil-kecil tapi kalau dikumpulkan juga gede sebetulnya. Kayak gitu. Jadi jangan melihat bahwa F&B ini duit kecil ya iya kalau kita ngitung per transaksinya kan ada indikator itu namanya average basket value ya. Memang kecil gitu kan, tapi kamu sehari bisa dapetin berapa customer Pak? Pertanyaannya kayak gitu. Misalkan, oke, kita cuma 20.000, tapi sehari kita bisa dapetin 100 orang misalkan, 100 nota. Ya sama aja 2 juta juga kan sehari. 2 juta kali kita ngomong 30.000 karena F&B nggak mungkin libur. Beda kalau kita B2B, B2G, Sabtu Minggu libur gitu kan. F&B 30 hari straight full kan, full. Ya 60 juta juga kita dapat. Sama aja sebetulnya. Iya. Menarik. Jawabannya sangat realistis kalau ya, realistis ya. Karena kita juga kita juga ngelakuin kan. Kalau Carnivore sendiri kita jadiin studi kasus nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Nah, Carnivore sendiri kan tadi ya uang harian, uang bulanan, mingguan. Boleh nggak di-spill kalau Carnivore itu bisnis modelnya uang mingguannya kayak gimana? Bulanan atau insidental? Kalau Carnivore itu gini, kalau harian memang dari transaksi harian. Oke. Itu, kalau mingguan kita itu punya beberapa outlet. Kita kayak join kayak Pujasera, join sama stand-nya orang gitu ya. Kita buat revenue itu, kita bukan revenue ya, kita konsolidasi sales-nya itu mingguan. Itu ada revenue minggunya kita. Oh, oke. Gitu. Nah, sistem titip gitu ya? Bukan titip ya, kerjasama. Cuman kan pembayarannya atau POS-nya kan ikut si yang punya tempat gitu kan. Otomatis kita konsolidasi sales-nya itu ya di setiap minggu itu. Biasanya kalau di kami itu antara Senin atau Selasa cut off-nya. Jadi setiap Selasa kita totalan deal, duitnya ditransfer gitu kan. Ketika ditransfer itu kan baru diakuin sebagai revenue-nya kita. Iya, oke. Itu weekly revenue-nya kita di situ. Nah, kalau bulanan kita itu ada transaksinya mitra. Jadi kita kan ada B2B-nya juga. Oh iya. Kita ada B2B-nya juga. Nah di B2B ini biasanya mitra itu memang nggak semuanya. Kadang ada yang sebulan pesannya sekali, ada yang sebulan pesannya 2 kali, kayak gitu kan. Nah itu jadi salah satu revenue bulanannya kita. Nah kalau revenue incidentalnya kita itu handle party. Party yang isi 50 orang, 100 orang. Itu walaupun tidak pasti, tapi ketika ada transaksi value-nya langsung gede. Itu revenue incidentalnya kita. Oke. Gitu. Benar-benar praktisi ini, makanya bisa menjawab semuanya dengan gampang ya. Betul. Nah, kita bikin bisnis harus mikirnya kayak gitu sih pasti. Setuju sih, menarik. Tapi dengan
skalanya mungkin di sini mahasiswa yang paling krusial. Kita fokus di mananya, Pak? Revenue stream, manajemen? Menurutku paling awal ya, kita ngomong paling awal ya. Revenue itu harus jadi prioritas dulu sih. Maksudku gini, kadang kan kita mulai bisnis itu nggak selalu kita langsung punya tim ya. Pasti. Iya kan. Selalu mulainya dari kita sendiri kan. Untuk kita bisa ekspansi secara internal, kita butuh resource, duit. Nah, untuk kita dapetin duit itu pasti butuh revenue. Makanya yang jadi prioritas pasti harus revenue-nya dulu digedein. Menurutku nggak make sense kalau misalnya revenue-nya kita misalkan sehari cuman berapa? 100.000, 200.000. Tapi kita udah punya tim 5 orang misalnya, ya ngapain gitu kan? Yang ada nganggur semua itu orang-orang gitu. Betul. Jadi justru malah sebetulnya gini, kalau kita lihat grafiknya ya, revenue akan ada satu titik di mana ketika revenue-nya kita naik, justru malah cost-nya kita itu bisa literally kayak turun atau dia justru malah stagnan. Jadi kalau kita ngomong gini ya, kalau kita ngukur produktivitasnya timnya kita, itu kita nggak bisa kayak bikin satu rasio yang dia itu ketika salesnya naik, cost-nya juga selalu naik. Cost ini cost overhead-nya ya. Kayak itu ya. Kalau variable cost-nya mungkin iya, tapi kalau untuk overhead cost-nya, biaya operasional yang masuk ke fix, itu harusnya dia malah justru either itu stagnan atau malah justru dia turun. Nah, kalau kita sudah sampai di titik itu, berarti sebetulnya tim kita ini performance-nya sudah sangat bagus nih, gitu kan. Karena kita bisa meningkatkan penjualan tanpa kita harus nambah biayanya kita, overhead-nya kita, kayak gitu. Pak Rizky, karena tadi saya baru dimention ada 2 bisnis ya. Apakah dua bisnis itu Pak Rizky berperan sebagai apa dan membagi waktunya seperti apa itu, Pak? Oke, sekarang ya. Kalau yang di bisnis IT itu fokusku memang lebih ke bahasa kasarnya jualan lah ya. Jualan. Jadi lebih ke cari klien, maintain klien, menjadi bridging antara klien dengan tim technical. Jadi kalau di IT itu satu perusahaan IT ya, itu pasti dia kebagi 2. Ada yang fungsional, ada yang namanya technical. Fungsional itu adalah orang-orang kayak business development, orang-orang yang dia maintain komunikasi dengan klien, mikirin riset kira-kira mau bikin produk apa lagi, itu adalah orang-orang fungsional gitu kan. Orang-orang technical itu orang-orang yang ngoding, desain, mikirin gimana caranya bisa bikin produk yang bisa dimanfaatkan, running smoothly, itu orang-orang technical. Posisiku sekarang ada di fungsional. Jadi fungsiku adalah memaintain klien, mentranslate apa yang menjadi keinginan atau kebutuhannya klien ke teman-teman technical. Itu sekarang posisiku di situ. Kalau yang di Carnivore, aku sekarang sudah nggak terlalu ngurusin ke operasional, tapi fokusku lebih ke strategi untuk ekspansi dan pengembangan bisnisnya. Sekaligus nge-keep untuk keuangannya juga sih sebetulnya gitu kan. Karena keuangan balik lagi harus tetap dipegang sama owner. Maksudnya bukan dalam arti tetap ada accounting gitu kan, tapi untuk transaksi keluar masuk dan sebagainya kan tetap harus dikontrol sama owner. Oke. Itu sekarang yang aku pegang kalau di Carnivore. Jadi business development, strategi penjualan, terus kemudian ekspansi bisnisnya kayak gimana, sama nge-keep ya menjaga cash flow dan profitabilitas perusahaannya itulah. Tapi awalnya kan kita pasti berproses ya Pak ya. Untuk sampai di tahap tersebut ada step-stepnya nggak Pak yang bisa dibagiin ke teman-teman sama kita? Kayak gimana waktu itu? Jadi gini, aku pakai StudiCast aja ya biar gampang. Boleh. Gambarinya biar gampang ya. Di mana ya anaknya? Pengen yang mana nih? StudiCast yang Carnivore atau yang IT nih? Yang Carnivore deh. Carnivore deh, gitu ya. Literally dulu di awal waktu kita bikin, ya kan, kita tuh ngirisi daging sendiri, kita tuh botoli saus sendiri. Untung pada saat itu sudah ada Gojek ya. Kalau nggak ada Gojek mungkin kita ngirim sendiri kali, kayak gitu kan. Itu tahap awalnya kita. Jadi kalau dibilang enak ya, udah punya tim, dulu nggak gitu, Pak. Ingat banget aku ada satu ekspedisi dekat rumah. Kita kan waktu mitra-mitra awalnya kita itu kan di saat kita masih
tim internalnya belum terlalu solid ya. Masih sangat, waktu itu cuma berempat doang. Aku, istri, terus ada 2 orang karyawan gitu kan. Hampir setiap pagi aku itu harus ke ekspedisi itu jam 3 pagi. Dan jam 3 pagi itu ngirimnya loh ya. Packingnya itu bisa dari jam 2, jam setengah 2. Itu belum produksinya. Nah itu tak lakuin mungkin hampir setahun kali waktu itu. Se-struggle itu posisiku di awal dulu ketika masih merintis Carnivore ini. Gitu. Baru setelah itu, setelah kita punya volume yang cukup, langkah pertamaku itu sebetulnya berusaha mencari karyawan yang bisa menggantikan hal-hal yang sifatnya repetitif. Contoh misalkan, produksi itu kan repetitif tuh. Nge-slice tuh ya sudah kayak gini-gini doang gitu kan. Tapi gini-gini doang itu bisa 4 jam, 5 jam kayak gitu kan. Ya itu yang tak delegasikan dulu. Jadi aku ngelatih orang untuk dia bisa nge-slice, untuk dia bisa nge-packing, untuk dia bisa nge-seal dan sebagainya, masukin ke freezer dan sebagainya. Itu dulu. Jadi hal-hal yang sifatnya repetitif dan kalau aku pribadi lebih suka mendelegasikan hal yang sifatnya fisik ya. Kayak tadi ngangkat-ngangkat dan sebagainya. Itu kan fisik tuh. Ya itu tak delegasikan dulu. Itu prioritas pertama. Jadi administrasi tetap aku yang handle. Hubungan dengan mitra dan sebagainya itu tetap aku yang handle. Jualan itu tetap aku yang handle. Kayak gitu. Baru setelah itu selesai, kita sudah punya tim yang proper mulai dari purchasing, produksi, terus kemudian logistik pengiriman. Sudah ada dulu tuh. Baru akhirnya kita nyusun tim yang kedua, tim administrasinya kita. Administrasi ini apa? Fungsinya bukan menggantikan ya, membantu. Kepanjangan ya, membantu kita untuk menjalankan fungsi controlling di internalnya kita. Misalkan contoh, mungkin kalau di awal-awal ketika barang datang nggak ditimbang ya, karena kan ya wes lah pasrah dengan apa yang diberikan sama supplier gitu kan. Tapi kalau kita memang sudah ada timnya, bahkan setiap ekor pun, setiap bungkus yang kita datang itu kita harus timbang. Karena itu kaitannya dengan kualitas produknya kita. Kaitannya dengan kalau di dunia daging itu kan ada nyusut lah ya. Datangnya beku, terus kemudian kan nanti kita proses tuh. Nah, ketika kita proses kan nggak 1:1 akhirnya. Nah, ada selisih kan. Nah, selisih itu kalau kita sendiri yang harus in charge di situ, ya bisa. Tapi kan effort banget gitu kan. Nah, kita cari orang yang kita bisa bantu untuk itu. Misalkan, kita pertahankan rasio nyusutnya minimal 10% misalnya kayak gitu. Nah, nanti orang ini nanti yang akan mikirkan dan bantu gimana caranya biar nyusutnya nggak lebih dari 10%. Terus setelah itu bantu untuk ngurusin tertib administrasi lah ketika kita dapat dari dapat DO dari supplier, yaitu dicocokin sama PO-nya kita. Terus kemudian ketika kita ngirim SO ke mitranya kita, dia bayar tuh. Nah itu sesuai nggak pembayarannya sama detail SO-nya. Atau misalkan ada kliennya kita atau mitranya kita itu komplain nih, kok ternyata yang dia terima beda sama DO-nya, DO yang kita kirim. Nah itu solvingnya kayak gimana? Itu kan harus ada timnya sendiri. Ya bisa kita, tapi merepotkan kan. Akhirnya harus ada timnya yang ngurusin itu. Jadi tertib administrasi itu level yang kedua menurutku. Baru kemudian yang ketiga, tapi sebetulnya yang ketiga ini nggak wajib ya, karena sampai sekarang pun di level Carnivore yang sekarang itu kayak kegiatan sales, BD itu tetap kepalanya ada di owner gitu kan, walaupun tim teknisnya kayak desainer, terus kemudian admin penjualan itu ya sudah ada sendiri gitu kan, tapi tetap otaknya sebenarnya ada di ownernya. Kayak gitu. Nah, menarik. Kenapa kok tiba-tiba jadi dosen, Pak? Kan udah enak nih, bisnisnya udah sustain, udah mulai nggak merintis lagi kan? Ya. Kenapa jadi dosen? Jadi mikir nih. Sebetulnya karena nggak sengaja juga. Karena alumni awalnya. Terus diminta untuk mungkin kalau teman-teman yang di UC ngerti istilah AIR ya. Entrepreneur in Residence gitu kan. Awalnya dari situ. Jadi diminta untuk sharing, untuk terus kemudian disuruh ngajar bahas entrepreneurship. Ya akhirnya seru aja sih, terus akhirnya terjun. Ya udah bahasa sekalian di situ. Karena akhirnya aku sadar gini sih, Len. Kita tuh belajar bisa dari 3 hal ya. Satu,
belajar dari pengalamannya kita sendiri. Oke. Ya kan. Semua orang melakukan itulah ya. Betul. Yang kedua, kita belajar dari referensi. Referensi itu ya dari buku, dari biografinya orang, perjalanan hidupnya orang, itu dari situ. Yang ketiga, kita belajar dari fenomena yang ada. Nah, ngajar ini yang sebenarnya poin yang ketiga ini tadi. Walaupun ada yang kedua juga ya, maksudnya tetap harus ada referensinya, dasar ilmiahnya apa, itu kan tetap kita akhirnya jadi belajar. Tapi menurutku yang paling penting itu yang belajar dari fenomena itu tadi. Karena apa? Misalkan contoh, Valen curhat ke aku nih, gitu kan. Ada masalah ini yang mungkin aku belum pernah tahu dan belum pernah ngalamin, misalkan kayak gitu ya. Akhirnya aku jadi mikir toh, kayaknya kalau masalah kayak gini, mending dikasih solusi kayak gimana ya, kayak gitu kan. Akhirnya aku belajar, nyari referensi. Nah, ngajar itu sebetulnya bukan hanya mahasiswanya aja yang dapat ilmu, kita yang ngajar itu ya dapat ilmu gitu kan. Bayangin kamu ngadepin 30 orang dengan 30 masalah yang berbeda. Nonsens kalau 30 masalah itu kita pernah ngalamin semua. Pasti ada dong masalah-masalah baru yang mungkin kita belum pernah gitu kan. Nah, itu adalah cara belajarnya kita. Dan menurutku juga ini sarana untuk aku tetap relate sama generasinya kalian ya. Kita udah beda generasi BTW. Kamu masuk ke Gen Z, aku masuk ke milenial. Dengan aku ada di kampus ini, aku berusaha untuk ngekalibrasi aja antara cara pikirku, terus kemudian gimana sih caranya ngadepin anak-anak Gen Z. Kira-kira Gen Z ini ketika ngehadepin satu masalah, mindsetnya mereka seperti apa, cara pandangnya kayak gimana. Itu akan balik lagi bermanfaat buat aku, karena karyawanku Gen Z semua juga. Ya kan? Kalau aku cuma nguplek di kantor doang, ya mungkin ngamuk-ngamuk kali ya. Tapi kalau di sini kan akhirnya kita udah kayak temenan, sama-sama belajar. Ngobrolnya bukan masalah apa ya, formalitas, kerjaan kayak gitu kan. Akhirnya bisa ngedalemin kira-kira, oh Gen Z ini kayak gimana sih. Itu sih, itu dua hal itu yang menurutku paling penting. Menjadi alasan paling penting untuk aku ngajar di UC. Especially UC ya. Nggak tahu, mungkin kalau di kampus lain mungkin akan ada beda cerita lagi gitu ya. Tapi kalau di UC mungkin itu alasannya. Jadi mungkin podcastnya ini udah tak terasa, mungkin mau kita akhiri aja Pak. Siap. Nah, tapi boleh nggak ada 3 pelajaran hidup dari seorang Pak Rizky? Waduh, 3 pelajaran hidup seorang Rizky. Yes. Oke, yang pertama, believe in yourself. Bukan karena aku ngeliat tulisan di situ gitu ya. Tapi memang literally kalau kita tadi aku bilang kita mau bikin bisnis yang modalnya mungkin nggak gede, atau bisa jadi mungkin kita tidak sekaya itu untuk bisa modal gede di awal gitu ya. Yang kita punya ya diri kita sendiri kan. Iya nggak sih? Yang kita bisa jual ya bukan jual diri ya, tapi jual kemampuan kita untuk orang lain. Itu yang bisa kita jual ya paling gampang gitu kan. Yang pertama. Yang kedua mungkin start immediately ya. Dulu aku nggak ada posternya di situ, nggak ada. Jadi kita itu nggak perlu nunggu untuk jadi orang yang paling pintar, nggak perlu nunggu untuk jadi orang yang paling kreatif, nggak perlu nunggu untuk jadi orang yang paling outstanding gitu ya. Semua itu berproses kok. Maksudnya 1000 jamnya kita itu akan mengubah kita dari orang yang biasa aja jadi orang yang luar biasa. Termasuk 1000 jam kita menjalankan bisnis itu akan merubah bisnis kita yang mungkin bukan apa-apa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi menurutku start immediately itu penting. Gitu. Jangan terlalu banyak teoritis, jangan konseptual doang, jangan mikir kalau gini nanti gini, kalau gini nanti gini. Ya itu penting, tapi daripada kamu berkutat pada kekhawatiranmu sendiri, lakokno dulu aja, jalanin dulu gitu kan. Nanti kalau waktunya ada masalah ya wes tinggal dihadapin gitu kan. Masalah itu kan sesuatu yang mendewasakan ya. Ya kan? Setuju. Bener kan? Setuju. Nggak mungkin rasanya ada orang yang hidup 60 tahun nggak pernah dapat masalah. Setuju. Pasti akan ada masalah. Nah, ya sudah. Anggap itu sebagai salah satu milestone hidupnya kita aja ketika kita dapat masalah gitu kan. Ya mungkin siu-siu kemarin kayak gitu ya. Ya udah anggap aja itu sebagai milestone kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga,
jangan pernah merasa kita ini lebih dari orang lain, lebih pinter, lebih bijak, lebih kaya, lebih sukses dan sebagainya. Pada saat kita merasa bahwa kita sudah lebih pintar dari orang lain, justru malah itu nutup opportunity untuk kita bisa berkembang lagi. Kita selalu bisa belajar dari siapapun kok. Misalkan gini, ada OB nih, misalkan ngepel lantai gitu ya. Bukan berarti kita lebih pintar ngepel lantai daripada dia gitu kan, tapi maksudnya dengan cara dia ngatur peralatan, nata, kita bisa tahu, oh ternyata kalau misalnya harus nata meja itu kayak gini loh caranya. Oh ternyata caranya untuk kita bisa ngangkat meja tanpa kecetit itu apa ya? Salah urat. Itu gimana caranya? Ya itu orang-orang kayak gitu lebih tahu daripada kita gitu kan. Jadi there is always something new yang kita bisa pelajarin dari orang lain kok. Gitu. Makanya kita nggak bisa nutup diri kita dengan cara kita merasa lebih dari dia. Jadi always kayak aku sama kamu, aku nggak lebih pintar dari kamu gitu kan. IP kamu lebih tinggi dari aku mungkin ya, bisa jadi kayak belum gitu. Belum tentu juga ya. Nah selalu ada hal yang baru yang aku bisa pelajarin, kayak contoh, wih bagus nih kemasannya, nggak pernah kepikiran kayak gini loh. Cetaknya di mana? Nah gitu. Itu kan berarti selalu ada yang aku bisa pelajarin dari seorang Valen gitu kan. Nah pun ke orang lain pun juga seperti itu. Itu sih Ren. Luar biasa. Thank you so much Pak Rizky untuk sharing-sharing hari ini, dan see you in the next podcast. Bye bye. Bye bye. See you.